Kalau tidak mampu beli jalan sendiri, jangan protes kalau orang kaya parkir sesuka hati. Kalimat itu diteriakkan dengan ludah yang menciprat, penuh kesombongan, tepat di depan wajahku. Dia pikir uang bisa membeli hukum fisika. Dia pikir kilauket mobil mahalnya adalah tameng yang tak tertembus. Namun, dia lupa satu hal, arogansi adalah bahan bakar paling mudah terbakar. Aku tidak membalas teriakannya saat itu. Aku hanya diam, merancang sebuah skenario di mana mobil kebanggaannya itu akan berubah bentuk menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan, hingga asuransi pun menolak menatap bangkainya. Halo Sobat Dira Story, semoga kesehatan dan rezeki selalu melimpah untuk kalian hari ini. Sebelum kita melihat bagaimana karma bekerja dengan cara yang elegan, coba absen dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak kisah ini? Matahari pagi di kawasan Jakarta Selatan biasanya menjanjikan harapan. Tapi bagi Damar hari ini, cahaya itu justru menyoroti sebuah bencana. Jarum jam di pergelangan tangan kirinya menunjuk angka 7:15 menit. Detik-detik yang berharga. Hari ini adalah hari penentuan, presentasi desain arsitektur untuk proyek resort di Bali yang sudah ia persiapkan selama 3 bulan penuh. Keringat dingin mulai merembes di balik kemeja linen berwarna beige yang ia kenakan. Bukan karena gugup menghadapi klien, melainkan karena apa yang ia lihat begitu pintu garasi otomatisnya terbuka perlahan. Bukan jalan aspal yang menyambutnya, melainkan sebuah tembok besi berwarna hitam metalik. Sebuah SUV bongsor, tipe terbaru dengan plat nomor cantik yang belum genap seminggu keluar dari dealer, terparkir melintang dengan sudut yang sangat ajaib. Bemper belakangnya nyaris mencium pilar pagar Damar, sementara moncong depannya memakan hampir 3/4 lebar jalan komplek. Benar-benar sebuah masterpiece keegoisan. Damar menghela napas panjang, mencoba menekan lonjakan adrenalin yang mulai membanjiri otaknya. Ia mengenal mobil ini. Tentu saja. Pemiliknya baru pindah 3 hari yang lalu di rumah seberang, rumah besar bergaya Mediterania yang baru saja direnovasi dengan selera yang agak berlebihan. Tin! Damar menekan klakson mobil sedannya sekali. Suaranya sopan, pendek. Hanya sekadar isyarat, permisi. Hening. Tidak ada pergerakan dari rumah seberang. Gorden jendela lantai 2 rumah itu masih tertutup rapat. Burung gereja yang bertengger di kabel listrik berkicau, seolah mengejek situasi konyol ini. Damar melirik jam lagi. Pukul 7.18 waktu terus berjalan, memangkas toleransi keterlambatannya. Tin! Kali ini Damar menahan klaksonnya selama 3 detik penuh. Suara itu menggema di lorong jalan perumahan yang masih lengang. Beberapa tetangga di kejauhan terlihat mengintip dari balik pagar, tapi tak ada yang berani keluar. Mereka semua tahu siapa penghuni baru itu. Pintu utama rumah seberang akhirnya terbuka. Keluarlah sosok itu. Hendra. Lelaki berusia 40-an dengan perut yang mulai membuncit makmur, mengenakan kaos polo branded dengan logo kuda raksasa di dada yang warnanya terlalu mencolok untuk pagi hari. Di tangannya, sebuah cangkir kopi mengepul. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, kaget, atau terburu-buru. Justru sebaliknya, wajah itu tampak terganggu, seolah Damar adalah nyamuk yang mendengung di telinganya. Hendra berjalan santai keluar pagar, menyeruput kopinya dengan bunyi slurp yang terdengar jelas saking senyapnya pagi itu. Ia tidak mendekat ke mobil Damar, melainkan bersandar di kap mesin SUV-nya sendiri, lalu menatap Damar dengan alis terangkat sebelah. Damar menurunkan kaca jendela mobilnya. Hembusan AC mobil yang dingin kontras dengan udara luar yang mulai memanas. Pagi, Pak Hendra, sapa Damar. Suaranya datar, terkontrol. Bisa tolong geser mobilnya? Saya mau keluar. Ada rapat penting jam 8. Hendra terkekeh pelan. Ia meletakkan cangkir kopinya di atas atap mobil, di atas cat hitam yang masih wet lock itu, seolah menegaskan bahwa benda itu adalah singgasananya. Waduh, Mas Arsitek, pagi-pagi kok sudah ngegas? Santai sedikit kenapa? Jawab Hendra dengan nada yang dibuat-buat ramah tapi penuh racun. Saya baru saja duduk mau sarapan, sudah diklakson-klakson. Berisik. Tahu? Anak saya baru tidur lagi. Damar mencengkeram setir kemudi lebih erat, buku-buku jarinya memutih. Maaf kalau mengganggu, Pak. Tapi Bapak parkir tepat di depan akses keluar saya. Ini jalan umum, dan Bapak memblokir total pagar saya. Saya tidak bisa lewat. Hendra memiringkan kepalanya, menatap ban mobil Damar, lalu menatap celah sempit di samping SUV-nya,
celah yang mungkin hanya cukup untuk seekor kucing lewat. Itu masih ada celah, Mas. Kalau Mas jago nyetir sih harusnya bisa lewat. Lagian, jalanan ini kan lebar. Jangan manjalah. Tetangga itu harus saling pengertian, ucap Hendra enteng, lalu kembali menyeruput kopinya. Darah Damar berdesir naik ke kepala. Pengertian? Memarkir mobil 5 meter panjangnya tepat di bibir pagar orang lain disebut pengertian? Damar mematikan mesin mobilnya. Ia sadar, bicara dari dalam mobil tidak akan mempan untuk manusia jenis ini. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Postur Damar yang tegap setinggi 180 cm dengan pakaian rapi membuat Hendra sedikit menegakkan punggungnya. Tapi seringai meremehkan itu tak hilang dari bibirnya. Damar berjalan mendekat, berhenti 2 langkah di depan Hendra. Aroma parfum mahal yang terlalu menyengat menusuk hidung Damar, bercampur dengan bau pomade rambut. Pak Hendra. Damar menunjuk mobil itu dengan dagunya. Sesuai aturan komplek, dan aturan lalu lintas manapun, dilarang parkir menghalangi akses keluar masuk tetangga. Saya minta tolong, geser sekarang. Klien saya menunggu. Hendra tertawa, kali ini lebih keras. Ia menepuk-nepuk kap mesin mobilnya. Dengar ya, Mas Damar. Saya beli rumah di sini tunai. Pajak mobil ini setahun bisa buat beli motor karyawan kamu. Jalanan ini, aspal Tuhan. Milik umum. Siapa cepat dia dapat. Garasi saya lagi penuh barang pindahan, jadi suka-suka saya mau taruh di mana. Kalau Mas arsitek telat rapat, ya itu salah Mas sendiri kenapa berangkatnya mepet. Hendra maju selangkah, menatap Damar dengan tatapan menantang, matanya menyipit di balik lemak pipinya yang licin. Lagian, baru jadi arsitek saja belagu amat mengatur orang kaya. Kecuali Mas yang punya jalan ini, baru saya geser. Paham? Kalimat itu menggantung di udara. Damar menatap mata Hendra dalam-dalam. Ia tidak melihat sedikitpun rasa empati di sana. Hanya ada ego yang menggelembung besar, siap meledak jika disentuh. Damar sadar, berdebat dengan orang bodoh hanya akan membuktikan ada 2 orang bodoh di sana. Damar melirik arlojinya. Pukul 7.25. Ia sudah pasti terlambat. Reputasinya sebagai arsitek disiplin akan tercoreng hari ini, hanya karena tetangga udik yang baru kaya. Namun, alih-alih meledak marah atau memukul wajah sombong itu, ekspresi Damar justru berubah menjadi dingin. Beku. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang tak sampai ke mata. Senyum yang jauh lebih mengerikan daripada teriakan. Baik kalau begitu, Pak Hendra, bisik Damar pelan, hampir seperti desisan ular. Bapak benar, jalanan ini milik umum. Bapak boleh parkir di sini sesuka hati. Damar mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan singkat pada asistennya untuk membatalkan pertemuan dan menjadwal ulang, lalu menatap Hendra lagi. Tapi jangan salahkan saya, kalau nanti hukum alam yang memindahkan mobil ini dengan cara yang tidak Bapak sukai. Hendra mendengus kasar. Halah, mau ngancem? Panggil saja derek kalau berani. Atau lapor polisi? Silakan. Saya kenal banyak orang dalam. Coba saja, Mas. Kita lihat siapa yang menangis nanti. Damar tidak menjawab. Ia berbalik badan, masuk kembali ke dalam rumahnya, dan menutup pintu pagar besi itu dengan suara dentuman keras. Blam. Di balik pagar, Damar tidak kembali ke mobilnya. Ia berjalan menuju ruang kerjanya yang menghadap ke jalan. Ia mengambil sebuah buku catatan tebal bersampul kulit hitam. Di halaman baru, ia menuliskan 1 kalimat dengan tinta merah. Target, pembersihan hama. Tapi Damar belum tahu bahwa esok hari, takdir akan menguji kesabarannya jauh melampaui sekadar urusan telat rapat. Sesuatu yang akan mempertaruhkan nyawa, dan membuat mobil hitam mengkilap itu bukan lagi sekadar benda mati, melainkan tembok pembatas antara hidup dan mati. Suara sirine sayup-sayup terdengar dari kejauhan, seolah memberi pertanda buruk untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, udara di dalam kamar tidur utama terasa begitu menyesakan, seolah oksigen disedot habis oleh kepanikan yang merayap naik. Bukan karena pendingin ruangan yang mati, melainkan karena angka yang berkedip di layar termometer digital, 40,5 derajat Celcius. Mas! Dia kejang lagi. Mas, cepat! Teriakan istri Damar melengking, pecah di antara isak tangis yang tertahan.
Damar yang sedang menelepon layanan darurat 118 merasakan jantungnya seperti dipukul palu godam. Di atas kasur, tubuh kecil putranya yang baru berusia 6 tahun, Rian, menggigil hebat. Matanya terbalik ke atas, gigi-giginya bergemeretuk ngeri. Pemandangan yang sanggup meruntuhkan keberanian ayah manapun. Ambulans sedang menuju ke sana. Pak, bertahanlah. Pastikan jalan masuk bersih. Suara operator di ujung telepon terdengar jauh, tertimbun oleh detak nadi Damar sendiri yang bergemuruh di telinga. Bertahan, nak. Sebentar lagi dokter datang. Bisik Damar, tangannya gemetar saat mencoba memiringkan tubuh anaknya agar tidak tersedak lidah sendiri. Kulit Rian terasa seperti bara api. Panasnya menyengat telapak tangan Damar. 5 menit terasa seperti 5 tahun. Lalu, terdengar suara itu. Wiu wiu wiu. Raungan sirine memecah keheningan malam komplek perumahan elit itu. Harapan. Suara itu adalah melodi paling indah yang pernah Damar dengar. Cahaya merah dan biru mulai berpendar, memantul-mantul di dinding kamar melalui celah gorden. Damar segera menyambar Rian ke dalam gendongannya, membungkusnya dengan selimut tebal, dan berlari keluar kamar. Istrinya mengikuti di belakang dengan wajah pucat pasi, membawa tas perlengkapan medis seadanya. Damar membuka pintu depan, siap berlari menuju gerbang. Namun, langkahnya terhenti mendadak di teras. Sirine itu meraung keras, tapi posisinya statis. Tidak mendekat. Cahaya lampu rotator ambulans berpendar-pendar panik di ujung jalan, sekitar 50 meter dari pagar rumahnya. Ambulans itu berhenti total. Kenapa berhenti? Bisik istrinya histeris. Damar menatap ke depan. Di sana, di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, monster besi itu masih bertengger. SUV hitam milik Hendra. Masih di posisi yang sama seperti pagi tadi, melintang seenaknya, memblokir akses jalan sempit yang kini menjadi satu-satunya jalur penyelamat nyawa anaknya. Jalanan komplek itu memang hanya cukup untuk 2 mobil berpapasan pelan. Dengan parkir serampangan Hendra yang memakan badan jalan hampir 70%, ambulans yang berbadan lebar mustahil bisa lewat tanpa menggerus tembok pagar tetangga lain. Darah Damar mendidih seketika. Rasa takutnya berubah menjadi amarah yang memutihkan pandangan. Tunggu di sini, perintah Damar pada istrinya. Ia berlari kencang menuju rumah Hendra. Saat semakin dekat, telinga Damar menangkap suara lain yang menenggelamkan raungan sirine ambulans. Dentuman bas yang berat. Musik house jedak-jeduk menghentak dari dalam rumah mewah itu. Tawa-tawa keras terdengar bersahutan. Esta, mereka sedang berpesta. Damar menghantam pagar besi rumah Hendra dengan kedua tangannya. Blang, blang, blang. Hendra, keluar, teriak Damar. Suaranya serak, kalah telak oleh dentuman subwoofer yang menggila dari dalam. Damar menekan bel berkali-kali sampai jarinya sakit. Ia menggedor lagi. Seorang satpam komplek berlari mendekat dengan napas terengah-engah. Pak Damar, sudah saya gedor dari tadi. Pak, nggak ada yang dengar. Musiknya kencang sekali. Lapor satpam itu putus asa. Sopir ambulans membunyikan klakson panjang yang memekakan telinga, mencoba memberi kode. Tapi rumah Hendra tetap tertutup rapat. Seolah kedap suara dari penderitaan dunia luar, terisolasi dalam gelembung keegoisan mereka sendiri. Kaca jendela rumah itu bergetar mengikuti irama musik, mengejek Damar yang berdiri putus asa di depan pagar. Damar menoleh ke belakang. Istrinya menangis di teras, memeluk Rian yang kini lemas tak bergerak. Tidak ada waktu untuk berdebat dengan tembok. Tidak ada waktu menunggu manusia tak punya hati itu sadar dari mabuk pestanya. Damar berbalik arah, berlari kembali ke rumahnya secepat kilat. Bawa tasnya, teriak Damar pada istrinya. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat tubuh Rian yang terkulai. Berat badan anak 6 tahun itu terasa 2 kali lipat dalam kondisi panik. Damar berlari. Kakinya menghantam aspal keras. Napasnya memburu. Ia harus melewati celah sempit antara mobil Hendra dan tembok pagar. Celah yang tadi pagi diejek Hendra sebagai cukup kalau jago nyetir. Tubuh Damar harus memiring agar bisa lewat tanpa membenturkan kepala Rian ke spion mobil terkutuk itu. Saat melewati mobil itu, Damar sempat melihat pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela SUV yang gelap. Wajah seorang ayah yang ketakutan, sekaligus wajah seorang pria yang menyimpan dendam kesumat. 200 meter. Ia harus berlari 200 meter menuju ambulans yang tertahan di mulut gang.
Keringat dingin bercucuran membasahi wajah Rian. "Bertahan, Nak. Ayah di sini. Ayah di sini." Racau Damar di sela napasnya yang hampir habis. Petugas medis segera melompat turun begitu melihat Damar mendekat. Mereka mengambil alih Rian, memasangkan masker oksigen dengan cekatan, dan menaikkannya ke berangkar. Pintu belakang ambulans ditutup keras. "Jalan! Cepat jalan!" teriak Damar sambil melompat masuk. Ambulans itu meraung, berputar arah dengan susah payah, lalu melesat membelah malam menuju rumah sakit. Di kejauhan, sayup-sayup masih terdengar dentuman musik dari rumah Hendra, menjadi latar suara yang ironis bagi nyawa yang sedang berjuang di ambang kematian. 3 jam kemudian, ruang tunggu Icu terasa dingin menusuk tulang. Dokter baru saja keluar, melepas maskernya dengan wajah lelah. "Bapak Damar." Damar berdiri tegak, meski kakinya terasa seperti jeli. "Bagaimana anak saya, Dok?" Dokter itu menghela napas pelan. Kondisinya sudah stabil. Demamnya mulai turun dan kejangnya sudah berhenti. "Tapi saya harus jujur, Pak, kalau Bapak terlambat 10 menit saja, mungkin ceritanya akan lain." Otaknya sempat kekurangan oksigen cukup lama. "Kita harus observasi ketat malam ini." Kaki Damar lemas. Ia merosot duduk kembali di kursi tunggu. Istrinya menangis lega sambil memeluk lengan Damar. "Alhamdulillah, terima kasih, Tuhan." Damar memeluk istrinya, menepuk-nepuk punggungnya pelan. Namun, matanya tidak terpejam. Tatapannya lurus ke depan, menatap dinding putih rumah sakit yang kosong. Di benaknya, tidak ada lagi doa syukur. Yang tersisa hanyalah bayangan mobil hitam yang menghalangi jalan, dan suara tawa dari pesta yang menulikan telinga. Rasa takut yang tadi mencengkeramnya kini perlahan memudar, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin, lebih solid, dan lebih berbahaya. Damar melepaskan pelukan istrinya perlahan. "Aku harus keluar sebentar. Cari udara." Ia berjalan keluar menuju area parkir rumah sakit yang sepi. Langit malam itu gelap tanpa bintang. Damar mengeluarkan ponselnya. Layarnya menyala, menampilkan waktu pukul 2 dini hari. Ia mencari sebuah nama di kontak teleponnya. Sebuah kontak yang jarang ia hubungi kecuali untuk proyek besar. "Kontraktor, Pak Yudi." Damar menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara serak khas orang bangun tidur menjawab. "Halo, Pak Damar? Ada apa malam-malam begini? Ada masalah di proyek resort?" Damar menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara malam mengisi paru-parunya. Suaranya terdengar sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja hampir kehilangan anaknya. "Bukan soal resort, Pak Yudi," kata Damar datar. "Saya mau renovasi rumah pribadi saya. Mulai besok pagi." "Besok?" Mendadak sekali. "Pak, bagian mana yang mau direnovasi?" "Pagar." "Semuanya. Bagian depan. Saya butuh pagar beton setinggi 3 meter, dan parit drainase baru yang dalam," jawab Damar. Jeda sejenak. Matanya berkilat tajam di bawah lampu jalan. "Dan Pak, tolong kirimkan alat berat. Jangan yang kecil. Saya butuh ekskavator tipe PC200. Yang baketnya paling besar dan berat." "PC200? Untuk rumah tinggal? Itu berlebihan, Pak. Jalanan komplek Bapak sempit. Nanti saya bayar 3 kali lipat kalau alat itu bisa sampai di depan pagar saya besok pagi jam 8. Potong Damar dingin. "Pastikan operatornya Pak Johan. Saya butuh orang yang mengerti instruksi presisi, dan berani ambil risiko." Di ujung telepon, Pak Yudi terdiam sejenak merasakan aura yang tidak biasa, lalu menjawab ragu. "Baik, Pak. Besok kami merapat." Damar memutus sambungan telepon. Ia menatap layar ponselnya yang perlahan meredup. Renovasi ini bukan untuk mempercantik rumah. Ini adalah jebakan tikus raksasa. Dan tikusnya sudah ada di sana, tertidur pulas di balik kemewahan palsu, tak menyadari bahwa atap pelindungnya akan segera runtuh. Lensa kamera itu berputar pelan tanpa suara, menyesuaikan fokus secara otomatis. Di sudut ruang kerja yang gelap, cahaya monitor LED 27 inci menjadi satu-satunya penerangan yang membasuh wajah Damar. Resolusi 4K yang tajam menampilkan gambar real-time dari depan pagar rumahnya dengan kejernihan yang mengerikan. Setiap pori-pori aspal, setiap goresan debu di mobil hitam Hendra,
Bahkan lalat yang hinggap di spion, semua terlihat jelas. Damar tidak sedang bermain-main. Pagi ini, ia telah memasang 3 titik CCTV baru yang tersembunyi namun strategis. 1 menyorot langsung ke gerbang, 1 ke jalanan umum, dan 1 lagi, yang paling penting, dilengkapi mikrofon sensitif yang mampu menangkap percakapan dalam radius 10 meter. Di layar monitor, sebuah sepeda motor berhenti. Seorang kurir ekspedisi berseragam oranye turun sambil membawa amplop coklat tebal berlogo firma hukum. Amplop itu bukan surat cinta, melainkan dokumen legal yang dirancang Damar semalam suntuk bersama pengacara kantornya. Isinya padat, lugas, dan mematikan. Notifikasi resmi renovasi berat somasi sterilisasi area kerja. Damar menyeruput kopi hitamnya yang sudah dingin, matanya tak berkedip menatap layar. Ayo, terima. Buat ini jadi sah, gumamnya pelan. Di layar, kurir itu menekan bel rumah Hendra. Tak lama, pintu terbuka. Hendra keluar masih dengan celana pendek dan kaos kutang, rambutnya acak-acakan sisa tidur, namun arogansinya sudah bangun sepenuhnya. Ia melihat kurir itu dengan tatapan curiga. Pak Hendra, ada paket dokumen penting. Mohon tanda tangan di sini. Suara kurir itu terdengar jernih melalui speaker di meja Damar. Hendra menyambar papan jalan itu dengan kasar, mencoretkan tanda tangan asal-asalan, lalu mengambil amplop coklat tersebut. Si kurir membungkuk sopan dan segera tancap gas, seolah enggan berlama-lama di dekat aura negatif pria itu. Kini, panggung hanya milik Hendra, dan kamera Damar merekam setiap detiknya. Hendra membolak-balik amplop itu. Ia membaca tulisan besar yang tertera di sampul depan, pemberitahuan kegiatan konstruksi alat berat larangan parkir area depan nomor 4B. Dahi Hendra berkerut. Ia merobek segel amplop dengan kasar, menarik keluar lembaran kertas HVS di dalamnya. Matanya memindai isi surat dengan cepat. Di paragraf kedua, tertulis jelas dengan huruf tebal. Segala bentuk halangan pada akses keluar masuk alat berat, ekskavator, akan dianggap sebagai upaya menghambat pekerjaan berizin dan risiko kerusakan bukan tanggung jawab pemilik proyek. Reaksi Hendra persis seperti yang diprediksi Damar. Di layar monitor, Hendra mendengus keras. Suara tawanya yang sumbang tertangkap mikrofon. Alat berat? Hah, palingan cuma tukang gali selokan bawa cangkul. Cibirnya pada udara kosong. Sok-sokan pakai surat resmi. Dikira gue takut sama kertas. Hendra meremas surat itu dengan kedua tangannya. Kertas putih yang berisi peringatan keselamatan itu kini berubah menjadi bola kusut yang menyedihkan. Belum puas, Hendra melempar bola kertas itu ke selokan kering di depan pagarnya, lalu meludah ke arah rumah Damar. "Wahai, arsitek!" teriak Hendra ke arah rumah Damar, tidak sadar bahwa wajahnya sedang di-zoom secara digital hingga memenuhi layar monitor di dalam sana. "Gue nggak peduli lo mau bangun candi atau istana. Mobil gue tetap di sini. Kalau berani geser, langkahi dulu mayat gue." Di dalam ruang kerjanya yang dingin, jari Damar menekan tombol save recording. Sebuah kotak dialog muncul di layar, file saved, evidence 001 destruction of notice MP4. Damar tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang pemburu yang melihat mangsanya baru saja menginjak pemicu perangkap dengan sukarela. Secara hukum, Hendra baru saja membunuh haknya sendiri untuk menuntut ganti rugi. Ia sudah menerima peringatan, membacanya, dan dengan sadar membuangnya. Unsur ketidaktahuan sudah hangus terbakar. Unsur niat baik sudah nol. "Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Hendra," bisik Damar pada layar. Damar menutup jendela aplikasi CCTV dan membuka aplikasi pesan instan. Ia mengetik pesan singkat ke sebuah nomor yang kontaknya ia namai Pak Johan, operator. Pesan Damar sederhana, tanpa basa-basi, target di posisi. Surat peringatan sudah dihancurkan oleh subjek. Jalankan skenario B besok pagi jam 8 tepat. Ingat instruksi saya, blind spot. Tanda centang 1 berubah menjadi 2. Lalu berubah menjadi biru. Indikator tipping muncul. Balasan masuk. "Siap, Pak. Besok kita buat ramai." Damar mematikan monitor. Ruangan menjadi gelap gulita. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, memejamkan mata sejenak membayangkan apa yang akan terjadi besok. Besi melawan besi. Arogansi melawan fisika. Besok pagi, jalanan komplek ini tidak akan lagi sunyi. Besok pagi,
Raungan mesin diesel akan menjadi musik pengiring sarapan Hendra, dan kali ini, tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan mobil kebanggaannya dari takdir yang sudah ditulis di atas kertas yang baru saja ia buang ke selokan. Getaran itu datang lebih dulu sebelum suaranya. Pukul 7.55 pagi. Air teh di dalam gelas kaca di meja teras tetangga mulai beriak-riak kecil, membentuk pola lingkaran konsentris yang semakin lama semakin cepat. Kucing-kucing liar yang biasa tidur di atas pagar melompat turun dengan bulu berdiri, lari terbirit-birit mencari persembunyian. Lalu, terdengarlah suara itu. Grung, grung, kreh, kreh. Suara rantai baja yang menggilas aspal memecah ketenangan pagi kompleks perumahan yang biasanya hanya diisi kicauan burung. Bukan suara mesin mobil biasa, melainkan deru diesel bertenaga raksasa yang seolah merobek udara. Asap hitam pekat mengepul ke langit biru, membawa aroma solar bakar yang menyengat hidung. Dari tikungan jalan utama, muncullah moncong kuning itu. Sebuah lengan besi raksasa dengan tulisan Komatsu, yang catnya sudah sedikit terkelupas, menandakan jam terbang tinggi di medan berat. Di belakangnya, bodi kotak ekskavator tipe PC-200 menyeruak masuk ke jalan perumahan yang sempit. Ukurannya tampak tidak masuk akal di antara deretan rumah minimalis itu. Lebar trek rantai besinya hampir memakan seluruh badan jalan, menyisakan jarak tak lebih dari 5 cm dari selokan. Warga mulai berhamburan keluar rumah. Ibu-ibu berdaster menutup mulut tak percaya. Bapak-bapak membetulkan sarung sambil memicingkan mata silau. Di dalam kabin operator yang tinggi, duduklah Pak Johan. Wajahnya keras, kulitnya legam terbakar matahari, dengan rompi oranye menyala yang kontras dengan interior kabin yang gelap. Tangannya menari lincah di atas tuas kendali, memandu raksasa besi itu merayap pasti menuju rumah nomor 4B. Dan di sanalah masalahnya. Di depan rumah 4B, SUV hitam milik Hendra masih bertengger manis. Posisinya masih sama arogan seperti kemarin, memblokir akses, seolah menantang dunia untuk memindahkannya. Pak Johan menarik tuas rem. Suara hidrolik mendesis tajam. Ekskavator itu berhenti tepat 3 meter di belakang bumper mobil Hendra. Bayangan lengan bucket yang besar jatuh menutupi mobil mewah itu, membuatnya tampak seperti mainan kecil yang siap diinjak. Pintu rumah Hendra terbanting terbuka. Hendra lari keluar, kali ini wajahnya tidak lagi meremehkan. Matanya melotot, mulutnya menganga lebar. Ia melihat monster kuning di depan rumahnya, lalu melihat Damar yang berdiri tenang di samping pagar dengan helm proyek putih di kepala. "Woi, gila ya?" teriak Hendra. Suaranya melengking berusaha mengalahkan deru mesin diesel yang stasioner. "Apa-apaan ini? Siapa suruh bawa monster beginian masuk komplek?" Damar melangkah maju, memegang sebuah handy talkie. Ia tidak berteriak, hanya berbicara dengan volume normal namun tegas. "Sesuai surat kemarin, Pak Hendra. Hari ini renovasi dimulai. Saya butuh area steril." Damar menunjuk mobil Hendra. "Pindahkan sekarang. Operator saya mau gali parit di titik itu." Hendra berlari ke arah mobilnya, merentangkan tangan seolah melindungi bodi mulus itu dari debu proyek. "Nggak bisa. Lo nggak punya otak ya? Jalan sempit begini dipaksa masuk bego. Kalau mobil gue lecet kena rantai itu, gue jual rumah lo buat ganti rugi." "Pak Hendra," potong Damar dingin. "Alat ini sewanya per jam. Setiap menit Bapak berdebat, meteran argo saya jalan. Geser mobilnya. Sekarang." Hendra tampak panik. Matanya liar mencari alasan. Ia merogoh saku celananya, lalu saku bajunya, berpura-pura mencari sesuatu. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya. Kuncinya nggak ada," teriak Hendra tiba-tiba, wajahnya memerah. "Kuncinya kebawa istri gue keluar kota tadi subuh. Gue pakai kunci cadangan tapi hilang entah kemana. Nggak bisa dipindah." Damar menatap Hendra lurus-lurus. Ia tahu itu bohong. Istri Hendra ada di dalam rumah, mengintip ketakutan dari balik gorden. Dan kunci mobil itu jelas menggantung di gantungan kunci dekat pintu. Terlihat samar saat pintu terbuka tadi. Tapi Damar tidak membantah. Justru inilah yang ia tunggu. Pengakuan verbal di depan saksi banyak orang. "Yakin kuncinya tidak ada, Pak?" tanya Damar keras, memastikan tetangga lain mendengar. "Jadi Bapak menolak memindahkan mobil karena alasan teknis, bukan karena menghalangi?" "Iya, budek lo.
Kuncinya nggak ada. Jangan macam-macam lo, suruh mundur itu alat. Bentak Hendra, merasa di atas angin. Damar mengangguk pelan. Ia mengangkat HT-nya ke mulut, matanya beralih menatap Pak Johan di dalam kabin tinggi itu. Pak Johan, ucap Damar lewat radio, tapi cukup keras untuk didengar Hendra. Posisi terblokir. Pemilik mobil menyatakan kunci hilang dan tidak bisa memindahkan kendaraan. Lanjutkan manuver masuk ke halaman. Hati-hati, ruang gerak sangat sempit. Di atas sana, Pak Johan mengacungkan jempol. Ia menarik tuas kiri. Krung, mesin ekskavator meraung marah. Asap hitam kembali menyembur. Rantai besi mulai bergerak maju perlahan. Kreh, kreh. Hendra mundur teratur, wajahnya pucat. Tunggu. Jangan maju. Woi. Ekskavator itu tidak berhenti. Ia terus merayap maju, memangkas jarak. 2 meter. 1 meter. Setengah meter. Pak Johan memainkan tuas boom. Lengan raksasa itu terangkat naik, lalu armnya menjulur ke depan, melewati atap mobil Hendra. Bucket, pengeruk, yang bergerigi tajam kini menggantung tepat di atas kap mesin mobil yang mengkilap itu. Minyak gemuk hitam menetes dari engsel hidrolik, jatuh pluk tepat di tengah kap mesin mobil Hendra, meninggalkan noda hitam pekat di atas ket putih mutiara. Stop! Stop gila! Hendra berteriak histeris, melambai-lambaikan tangan. Tiba-tiba, suara mesin berubah menjadi tidak stabil. Brebet-brebet. Pak Johan di dalam kabin terlihat panik. Ia mengguncang-guncang tuas kendali dengan kasar. Wajah garangnya berubah menjadi ekspresi ketakutan yang, bagi mata terlatih, terlihat sedikit overacting. Ia membuka jendela kabin dan berteriak sekuat tenaga. Suaranya serak mengatasi bising mesin. Awas Pak! Minggir! Hidroliknya bocor. Tekanan turun tiba-tiba. Damar yang berdiri di samping pagar segera melompat mundur, menarik lengan seorang tetangga yang menonton terlalu dekat. Mundur semua! Bahaya! Hendra terpaku di tempat. Ia mendongak ke atas. Lengan besi seberat 2 ton yang menggantung di atas mobil kebanggaannya itu bergetar hebat. Suara mendesis kencang terdengar dari selang hidrolik. Dan dalam gerak lambat yang mengerikan, bucket bergerigi itu mulai meluncur turun bukan perlahan, melainkan jatuh bebas karena gravitasi. Tidak aaak. Teriakan Hendra pecah, bersamaan dengan bayangan hitam besi yang menyambar turun. Braaak. Bunyi itu bukan sekadar benturan. Itu adalah suara kekerasan murni. Suara ketika baja pada seberat 1 ton yang diproses dengan panas tinggi bertemu dengan lembaran logam tipis bodi mobil dan kaca temperet. Rasanya seperti mendengar tulang punggung raksasa dipatahkan dengan paksa. Bumi bergetar sesaat. Debu semen dan karat beterbangan, menciptakan kabut tipis di sekitar titik benturan. Waktu seakan berhenti berdetak bagi Hendra. Mulutnya masih terbuka lebar. Namun teriakan, tidak-nya terpotong paksa, tersangkut di tenggorokan, digantikan oleh bunyi nyiing panjang di telinga akibat ledakan suara barusan. Di hadapannya, pemandangan surrealis tersaji. Gigi-gigi besi dari bucket ekskavator itu telah mendarat, atau lebih tepatnya, menghunjam, tepat di tengah atap SUV hitam kebanggaannya. Atap mobil yang kokoh itu melesak ke dalam seolah terbuat dari kertas timah pembungkus makanan. Pilar A dan pilar B mobil menekuk patah, tak kuasa menahan beban vertikal yang mendadak. Kring, piar. Kaca depan meledak serentak, pecah menjadi ribuan butiran kristal kecil yang menghambur ke aspal, memantulkan cahaya matahari pagi seperti berlian yang ditebar di atas kuburan. Kaca jendela samping pecah berhamburan keluar, sementara pintu mobil yang tadinya rapat kini menganga sedikit, bengkok dan tak lagi presisi. Suara alarm mobil meraung-raung. Wiu wiu wiu. Namun suaranya terdengar sengau dan sekarat, karena aki mobil mungkin ikut tergencet atau kabelnya terputus. Klakson mobil itu menyala terus-menerus tanpa henti. Tin! Seolah mobil itu sedang menjerit kesakitan meminta tolong. Mundur! Mundur semua! Teriak Damar, memecah keheningan syok para warga. Ia berlari mendekat, bukan ke arah Hendra, tapi ke arah kabin ekskavator. Matikan mesin! Matikan sekarang! Di dalam kabin, Pak Johan tampak bergulat dengan tuas-tuas hidrolik. Wajahnya basah oleh keringat. Matanya melotot panik menatap kehancuran di bawahnya. Macet, Pak. Katup utamanya jebol. Saya nggak bisa angkat lagi. Teriak Pak Johan,
Suaranya gemetar, sebuah akting kelas Piala Citra yang hanya bisa dikenali oleh Damar. Mesin diesel itu batuk-batuk, mengeluarkan asap hitam pekat terakhir kali, lalu mati. Hening. Hanya sisa suara tin dari klakson mobil yang perlahan memudar menjadi berbet lemah, lalu mati total. Mobil itu kini bisu. Mat. Gepeng. Hendra jatuh berlutut. Kakinya tak lagi mampu menopang berat badannya yang mendadak terasa bertambah 2 kali lipat. Matanya nanar menatap onggokan logam hitam di depannya. Itu bukan lagi mobil. Itu adalah tumpukan sampah mahal. Logo merek mobil yang ada di grill depan kini miring, retak, menatap Hendra dengan tatapan mengejek. Mobil gue. Bisik Hendra. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Itu baru 3 hari. Ia merangkak maju, tangannya gemetar hebat saat menyentuh bodi samping mobil yang masih mulus, satu-satunya bagian yang selamat. Namun begitu ia menyentuhnya, pintu itu lepas dari engselnya dan jatuh berdebum ke aspal. Mobil gue. Jeritan Hendra pecah, melengking tinggi, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya, kecuali Damar. Hendra memeluk pintu mobil yang lepas itu seperti memeluk mayat kerabat. Air mata membanjiri pipinya yang cabi. Para tetangga mulai berbisik-bisik, ponsel-ponsel pintar teracung tinggi merekam kejadian langka ini. Video itu pasti akan viral dalam hitungan menit. Azab tetangga zalim, mungkin begitu judul yang akan mereka berikan. Damar berjalan mendekati bangkai mobil itu. Ia mengintip ke dalam kabin yang sudah remuk, di mana jok kulit premium berwarna krem kini tertimbun pecahan kaca dan atap plafon yang robek. Kosong, gumam Damar pelan, memastikan. Syukurlah tidak ada orang di dalam. Ia lalu menoleh pada Hendra yang masih meraung-raung. Damar memasang wajah kaget yang sempurna. Alisnya berkerut, bibirnya sedikit terbuka. Matanya memancarkan kekhawatiran palsu yang sangat meyakinkan. Astaga, Pak Hendra. Saya kaget sekali. Ucap Damar sambil berjongkok di samping Hendra, namun menjaga jarak agar tidak kena sabetan tangan pria histeris itu. Pak Johan bilang rem hidroliknya blong. Ini murni kecelakaan kerja. Untung Bapak tidak di dalam mobil. Hendra menoleh lambat-lambat. Matanya merah, urat-urat lehernya menonjol. Tatapannya pada Damar bukanlah tatapan sedih lagi, melainkan tatapan pembunuh. Giginya bergemeretuk. Kecelakaan? Desis Hendra. Lo bilang ini kecelakaan? Hendra berdiri sempoyongan. Tangannya mengepal. Di otaknya, bukan hanya bayangan mobil hancur yang berputar, tapi juga bayangan tagihan leasing. Mobil itu ia beli dengan skema kredit lunak, DP minim, tenor 5 tahun. Asuransinya? Ia bahkan belum sempat membaca polisnya dengan teliti karena terlalu sibuk pamer. Jika asuransi menolak, ia harus membayar cicilan untuk rongsokan besi selama 5 tahun ke depan. 600 juta rupiah melayang begitu saja. Ketakutan akan kebangkrutan finansial itu berubah menjadi amarah buta. Hendra butuh seseorang untuk disalahkan. Ia butuh seseorang untuk membayar semua ini. Dan orang itu berdiri tepat di depannya, dengan helm proyek putih yang bersih tanpa noda. Lo sengaja kan? Hendra menerjang maju. Tangannya yang besar mencengkeram kerah kemeja Damar dengan kasar, menarik arsitek itu hingga hampir kehilangan keseimbangan. Bau keringat asam dan parfum mahal yang bercampur menyeruak dari tubuh Hendra. Lo rencanain ini semua. Lo suruh tukang bego itu hancurin mobil gue. Ngaku lo, bangsat. Teriak Hendra tepat di depan muka Damar, ludahnya menciprat kemana-mana. Warga berteriak kaget. Pak Johan melompat turun dari kabin ekskavator dengan membawa kunci Inggris besar, siap membela bosnya. Lepaskan Pak Damar. Tapi Damar mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat pada Pak Johan untuk diam. Damar tidak melawan. Ia membiarkan Hendra mencengkeramnya. Ia membiarkan kamera-kamera tetangga merekam adegan kekerasan ini. Setiap detik cengkeraman ini adalah bukti tambahan untuk laporan polisi nanti. Damar menatap mata Hendra dengan tenang, kontras sekali dengan kegilaan di mata lawannya. Lepaskan tangan Bapak, ucap Damar dingin, nadanya rendah namun menusuk. Bapak sedang melakukan penganiayaan di depan puluhan saksi. Mobil Bapak hancur karena Bapak menolak memindahkannya dari area kerja berbahaya. Bapak sendiri yang bilang kuncinya hilang. Ingat? Hendra semakin kalap. Persetan sama kunci. Lo harus ganti rugi. Sekarang juga.
Gue minta 1 miliar. Kalau enggak. Hendra menarik kepalan tangan kanannya ke belakang, siap melayangkan pukulan telak ke rahang Damar. Warga menjerit histeris. Damar tidak berkedip, tidak menghindar. Ia tahu, satu pukulan dari Hendra akan menjadi paku terakhir di peti mati nasib tetangga sombong itu. Pukul saja, Pak, tantang Damar pelan. Pukul, dan lihat kemana hukum akan membawa Bapak. Kepalan tangan itu melayang cepat di udara. Napas warga yang menonton tercekat serentak. Namun, bunyi buk yang terdengar bukanlah benturan tulang kepalan tangan Hendra dengan rahang Damar. Sesosok tubuh berseragam safari biru tua melesat cepat dari samping, menubruk Hendra hingga terhuyung mundur. Pak Asep, kepala keamanan kompleks yang selama ini sering dimaki-maki Hendra, akhirnya punya alasan sah untuk menggunakan fisiknya. Ia memiting lengan Hendra ke belakang punggung, menahannya dengan sekuat tenaga meski kalah postur. "Tahan, Pak, tahan!" teriak Pak Asep, napasnya memburu. "Bapak mau nambah pasal penganiayaan? Sudah mobil hancur, mau masuk penjara juga?" Hendra meronta-ronta seperti banteng terluka. "Lepasin gue, satpam brengsek. Lo nggak lihat mobil gue? Mereka kriminal. Itu perusakan properti. Gue laporin lo semua." Teriakannya pecah, melengking tinggi di udara pagi yang kini terasa panas dan penuh debu. Damar mundur 2 langkah, merapikan kerah kemejanya yang sedikit kusut. Jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap sedingin es batu. Ia menatap Hendra yang masih mencak-mencak dengan tatapan datar, seolah sedang melihat orang gila yang mengamuk di pasar. "Pak Johan," panggil Damar tenang tanpa menoleh. "Amankan kunci kontak alat berat. Jangan sentuh apapun di TKP. Biarkan posisi Bucket tetap di atas mobil." "Siap, Pak," jawab Pak Johan, yang kini berdiri siaga memegang kunci Inggris besar. Matanya menatap tajam ke arah Hendra, siap memukul jika orang kaya baru itu nekat menyerang lagi. Raungan sirine mobil patroli polisi membelah kerumunan. 2 mobil sedan polisi masuk ke area kejadian dengan lampu rotator biru menyala menyilaukan. Warga segera minggir, memberi jalan pada aparat penegak hukum. Rupanya, Ketua RT yang sedari tadi diam-diam menonton sudah menelepon polsek setempat begitu melihat ekskavator masuk. 2 orang petugas berseragam coklat turun, lengkap dengan rompi hijau neon. Salah satunya, seorang perwira muda dengan pangkat Inspektur 2, menatap pemandangan di depannya dengan alis berkerut dalam. Ia melihat ekskavator raksasa, melihat mobil mewah yang kini gepeng seperti kaleng soda, dan melihat Hendra yang masih dipiting satpam. "Lepaskan dia," perintah polisi itu tegas. Pak Asep melepaskan pitingannya. Hendra langsung berlari ke arah polisi itu, menunjuk-nunjuk wajah Damar dengan telunjuk gemetar. "Pak polisi, tangkap dia. Tangkap sekarang," sembur Hendra, air liurnya muncrat kemana-mana. "Dia sengaja menyuruh tukang bego itu menghancurkan Pajero saya. Ini konspirasi. Ini kriminal murni. Harga mobil itu 700 juta. Pak, 700 juta. Polisi itu mengangkat tangan, meminta Hendra diam. Ia berjalan mendekati bangkai mobil. Sepatu bot laras panjangnya berbunyi tak-tak-tak di aspal, menginjak serpihan kaca yang berserakan. Ia mengamati posisi mobil yang aneh. "Siapa pemilik kendaraan ini?" tanya polisi itu sambil mengeluarkan buku catatan kecil. "Saya," teriak Hendra. "Saya korbannya." "Dan siapa operator alat beratnya?" "Saya, Endan." Pak Johan mengangkat tangan, masih dari posisi siaga di dekat roda rantai ekskavator. "Siapa pemilik proyek?" "Saya," jawab Damar singkat, melangkah maju dengan sopan. Polisi itu menatap Damar dan Hendra bergantian. "Jelaskan kronologinya." "Sing." Tanpa emosi. Hendra langsung menyambar. "Dia dendam sama saya, Pak. Tadi pagi dia ancam saya. Terus tiba-tiba dia bawa alat berat ini. Saya sudah larang masuk, tapi dipaksa. Terus sengaja dijatuhkan itu besinya ke mobil saya. Ini percobaan pembunuhan juga. Pak, saya ada di dekat mobil tadi." Polisi itu mencatat cepat, lalu menoleh ke Damar. "Benar begitu, Pak?" Damar menggeleng pelan. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah rekaman suara yang baru saja ia buat tadi. Rekaman percakapan saat Hendra menolak memindahkan mobil. "Begini Pak." Suara Damar terdengar tenang, berwibawa,
Kontras dengan histeria Hendra. Saya sedang melakukan renovasi pagar berizin. Area ini sempit. Saya sudah minta Pak Hendra memindahkan mobilnya karena alat berat mau lewat. Tapi Pak Hendra bilang, Damar menekan tombol play. Terdengar suara rekaman jernih dari saku Damar tadi. Kuncinya nggak ada. Kuncinya kebawa istri gue keluar kota tadi subuh. Gue pakai kunci cadangan tapi hilang entah kemana. Nggak bisa dipindah. Hendra terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Damar melanjutkan, karena beliau bilang kunci tidak ada dan mobil tidak bisa dipindah. Sementara durasi sewa alat berat saya berjalan, operator saya mencoba manuver melewati mobil itu dengan sangat hati-hati. Tapi seperti yang Bapak lihat, jalannya terlalu sempit karena mobil Pak Hendra memakan badan jalan hampir 2 meter. Lalu terjadi kegagalan hidrolik pada alat berat. Itu murni kecelakaan kerja, Pak. Musibah. Bohong. Potong Hendra panik. Itu akal-akalan. Hidrolik itu pasti disabotase. Polisi itu berjalan mengelilingi mobil yang hancur. Ia melihat posisi ban mobil Hendra. Jelas-jelas ban sebelah kanan berada di atas garis drainase, dan bodi mobil menjorok jauh ke tengah jalan. Pak Hendra, panggil polisi itu sambil menunjuk ban mobil. Bapak tahu aturan parkir di jalan lingkungan? Kendaraan tidak boleh menghalangi akses jalan umum, apalagi menghalangi akses ke properti tetangga. Posisi parkir Bapak ini maaf, ini pelanggaran berat. Loh, kok malah bahas parkir? Hendra mendelik marah. Mobil saya hancur Pak. Urusan parkir itu sepele. Yang penting ganti ruginya. Tidak sepele, Pak, sanggah polisi itu tajam. Dalam hukum lalu lintas dan asuransi, posisi kendaraan saat kejadian menentukan siapa yang salah. Bapak memarkir kendaraan di zona bahaya, menghalangi proyek konstruksi yang, asumsi saya, berizin, dan menolak memindahkannya padahal sudah diperingatkan. Hendra ternganga. Ia merasa dunia sedang bersekongkol melawannya. Ia menoleh ke arah warga. Tetangga-tetangga yang biasanya diam, kini menatapnya dengan pandangan puas. Tak ada satupun yang membelanya. Baik. Desis Hendra, matanya menyipit penuh kebencian menatap Damar. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel mahalnya yang layarnya retak sedikit. Kalian semua sekongkol. Polisi, tetangga, semuanya. Oke, kita main hukum. Saya tidak butuh polisi jalanan. Hendra menempelkan ponsel ke telinganya, menelepon seseorang dengan nada tinggi. Halo, Pak Sanusi. Siapkan gugatan perdata sekarang juga. Iya, tetangga depan rumah. Perbuatan melawan hukum. Saya mau tuntut ganti rugi 1 miliar. Mobil hancur, imaterial, semuanya. Sita jaminan rumahnya sekalian. Damar hanya dia mendengarkan ancaman itu. Di dalam hati, ia tersenyum. Gugatan perdata? Justru itu yang ia tunggu. Di pengadilan, emosi tidak berlaku. Hanya bukti yang bicara. Dan Damar memiliki semua bukti yang ia butuhkan, tersimpan rapi dalam cloud servernya. Polisi itu menutup buku catatannya. Silakan kalau mau menempuh jalur hukum. Pak, itu hak warga negara. Tapi untuk saat ini, bangkai mobil ini harus segera dipindahkan. Ini menghalangi jalan umum dan menjadi tontonan yang mengganggu ketertiban. Jangan ada yang sentuh mobil ini, bentak Hendra. Ini barang bukti. Biar busuk di sini sampai pengadilan memutuskan dia bersalah. Kalau Bapak tidak pindahkan dalam 1x24 jam, kami yang akan derek paksa ke kantor polisi sebagai barang bukti sitaan lalu lintas, ancam polisi itu tegas. Dan biaya derek ditanggung pemilik. Hendra mendengus kasar, berbalik badan, dan berjalan menghentak-hentak masuk rumahnya yang pintunya sudah terbuka. Di ambang pintu, istri Hendra berdiri mematung. Wajahnya ketakutan melihat suaminya yang seperti orang kesurupan. Masuk! Jangan tontonin orang miskin, bentak Hendra pada istrinya, lalu membanting pintu rumah sekeras-kerasnya. Blam! Suasana kembali hening, hanya menyisakan suara angin dan klub-klub dari tetesan oli hidrolik yang masih jatuh menimpa logam penyok di bawahnya. Damar menatap bangkai mobil itu sekali lagi. Bentuknya kini abstrak, sebuah monumen keangkuhan yang runtuh. Namun, Damar tahu ini belum selesai. Hendra masih punya uang, masih punya pengacara, dan yang paling berbahaya, dia masih punya harga diri yang terluka parah.
Damar mendekati Pak Johan yang sedang menyeka keringat. "Pak," bisik Damar. "Siapkan tim teknis. Kita butuh laporan tertulis soal kegagalan hidrolik itu. Buat sedetail mungkin. Pakai istilah teknis yang rumit." Pak Johan mengedipkan sebelah matanya. "Beres, Bos." Sil katupnya memang, kebetulan, getas termakan usia. Tapi di seberang sana, di balik jendela rumah mewah yang tertutup rapat, Hendra sedang tidak diam. Ia sedang menghubungi pihak lain yang jauh lebih ia andalkan daripada pengacara, pihak asuransi. "Halo? Asuransi Platinum? Saya mau klaim total loss. Mobil saya hancur total tertimpa alat berat." "Iya, saya korbannya." "Catat. Saya mau pencairan penuh minggu ini juga." Tanpa Hendra sadari, satu panggilan telepon itu akan menjadi blunder terbesar dalam hidupnya. Sebuah kesalahan fatal yang akan menelanjanginya di depan hakim nanti. 3 hari kemudian, sisa-sisa kegaduhan itu masih terasa di udara. Namun kali ini bentuknya bukan lagi debu semen atau teriakan, melainkan ketegangan birokrasi yang hening dan mematikan. Di depan rumah Hendra, seorang pria muda berpenampilan necis dengan kemeja batik lengan panjang dan kartu identitas menggantung di leher, Satyagraha, senior surveyor dari asuransi Platinum, sedang sibuk memotret bangkai mobil yang kini telah dipindahkan ke pinggir jalan dengan bantuan derek swasta. Cekrek, cekrek, cekrek. Suara shutter kamera DSLR itu terdengar berirama, mendokumentasikan setiap inci kehancuran. Atap yang penyok ke dalam, pilar kaca yang patah, interior yang penuh serpihan. Hendra berdiri di sampingnya dengan tangan bersedekap. Kakinya mengetuk-ngetuk aspal dengan tempo cepat yang menandakan ketidaksabaran akut. Wajahnya terlihat lelah, kantung matanya menghitam, namun sisa-sisa kesombongannya masih menempel kuat. "Gimana, Mas? Parah kan?" tanya Hendra, nadanya mendesak. "Ini jelas total loss. Kerusakan di atas 75%. Sasisnya pasti kena. Mesinnya juga kegencet. Saya nggak mau perbaikan. Saya minta pencairan dana penuh seharga faktur baru. 750 juta. Satyagraha menurunkan kameranya, menatap layar LCD sejenak, lalu mencatat sesuatu di tabletnya. Wajahnya datar, tipikal auditor yang sudah melihat ribuan kecelakaan dan kebohongan. "Secara fisik, memang masuk kategori total loss, Pak Hendra," jawab Satyagraha tenang. "Tapi prosedur kami tidak hanya melihat kerusakan fisik. Kami harus memverifikasi kronologi kejadian untuk menentukan liability, tanggung jawab." Hendra mendengus. "Kronologi apa lagi? Kan sudah jelas di berita acara polisi yang saya kasih. Tetangga gila itu menjatuhkan alat berat ke mobil saya yang sedang parkir tenang. Titik. Itu kriminal. Asuransi harus bayar saya. Nanti urusan asuransi mau nuntut tetangga saya, itu urusan kalian. Yang penting duit saya cair dulu." Satyagraha tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah bekas posisi parkir mobil Hendra. Titik di mana aspal masih tergores bekas trek ekskavator dan pecahan kaca masih terselip di sela-sela paving block. Ia melihat lebar jalan, melihat posisi pagar rumah Damar, dan melihat garis batas jalan. "Pak Hendra," panggil Satyagraha sambil menunjuk aspal. "Berdasarkan foto TKP awal yang dikirim polisi, posisi mobil Bapak saat kejadian berada di sini. Benar?" "Iya, di depan rumah saya sendiri." "Apa masalahnya?" tangkis Hendra defensif. "Masalahnya, Pak, ini jalan umum dengan lebar kurang dari 4 meter. Posisi mobil Bapak memakan badan jalan lebih dari separuh. Dan ini." Satyagraha menunjuk sebuah tiang listrik tak jauh dari situ yang ditempeli stiker tanda larangan parkir buatan warga. "Area ini jelas bukan carport." "Itu stiker nggak resmi. Nggak ada rambu dishub," bantah Hendra keras. "Lagian saya bayar premi all risk perluasan. Banjir, huru-hara, terorisme saja di cover, masa ketimpa besi nggak?" Saat perdebatan itu memanas, pagar rumah Damar terbuka perlahan. Damar keluar, kali ini bukan dengan pakaian kerja, tapi dengan pakaian santai rumahan. Di tangannya, ia memegang sebuah iPad. Ia berjalan mendekat dengan senyum ramah yang sangat sopan, jenis kesopanan yang membuat Hendra ingin muntah. "Selamat siang. Maaf menyela," sapa Damar. Hendra melotot. "Ngapain lo sini? Mau ngetawain gue? Pergi." Damar mengabaikan gonggongan Hendra dan langsung menyapa si surveyor. "Siang,
Mas dari asuransi ya? Saya Damar, pemilik rumah yang sedang renovasi. Saya dengar sedang ada survei klaim. Mungkin data ini bisa melengkapi investigasi Mas. Damar menyodorkan iPad-nya. Di layar itu, sebuah video sudah siap diputar. Satyagraha, yang bekerja berdasarkan fakta dan data, tentu saja tertarik. Ia menerima iPad itu meski Hendra berusaha menghalanginya. Jangan percaya sama dia. Itu video editan, teriak Hendra panik. Satyagraha mengangkat tangan, meminta ketenangan. Ia menekan tombol play. Video pertama, rekaman CCTV tanggal kejadian. Terlihat jelas mobil Hendra parkir melintang. Terlihat mobil ambulans, dari kejadian malam sebelumnya, yang kesulitan lewat. Lalu rekaman pagi hari saat kejadian, memperlihatkan ekskavator yang mencoba lewat namun terhalang, dan gestur Hendra yang menolak memindahkan mobil meski sudah diteriaki. Video kedua, rekaman CCTV 3 hari sebelumnya. Kurir menyerahkan amplop coklat. Hendra menerimanya, membacanya, lalu meremas dan membuangnya ke selokan. Damar menjelaskan dengan nada datar, video kedua itu bukti bahwa Pak Hendra sudah menerima surat peringatan resmi tentang adanya pekerjaan konstruksi berat dan instruksi sterilisasi area. Beliau sadar ada risiko, tapi dengan sengaja mengabaikannya. Bahkan suratnya dibuang. Hendra merasa darahnya surut dari wajah. Ia lupa total soal CCTV itu. Satyagraha memutar ulang bagian Hendra membuang surat itu 2 kali. Wajahnya semakin serius. Ia mengembalikan iPad ke Damar, lalu mengeluarkan sebuah buku tebal dari tas kerjanya. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, SAKBI. Ia membuka halaman yang sudah ditandai dengan post-it merah. Pak Hendra, suara Satyagraha kini terdengar formal dan dingin, tanpa empati sedikit pun. Di dalam polis yang Bapak tanda tangani, ada pasal 3 ayat 4 tentang pengecualian. Satyagraha membaca dengan lantang. Setiap kata terasa seperti vonis mati bagi dompet Hendra. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, dan atau biaya yang disebabkan oleh butir 4.1. Penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya. Dan butir 4.4. Dikemudikan atau diparkir di tempat yang melanggar peraturan lalu lintas, atau memasuki jalan tertutup, terlarang, atau tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor. Hendra ternganga. Hah? Maksudnya? Dan yang paling fatal, lanjut Satyagraha, menunjuk video di tangan Damar. Pasal tentang willful misconduct atau perbuatan jahat kelalaian yang disengaja oleh tertanggung. Bapak sudah mendapat peringatan resmi akan bahaya, konstruksi alat berat. Namun Bapak secara sadar menolak memindahkan kendaraan dan membiarkannya di zona risiko tinggi. Ini bukan kecelakaan tak terduga. Pak, ini Bapak yang menaruh mobil di bawah palu godam dengan sengaja. Hening. Angin panas bertiup, menerbangkan debu jalanan. Jadi, tanya Hendra, suaranya mengecil, hampir seperti cicit tikus. Satyagraha menutup buku polis itu dengan suara bluk yang tegas. Ia menatap mata Hendra lurus-lurus. Jadi, dengan berat hati saya sampaikan di sini, klaim Bapak ditolak. Satyagraha mengambil stempel merah dari tasnya, membubuhkan cap di atas formulir pengajuan klaim Hendra. Tulisan di cap itu terbaca terbalik oleh Hendra. Tapi ia tahu persis apa bacanya, rejected. Kami akan kirimkan surat penolakan resmi besok. Selamat siang. Satyagraha mengangguk sopan pada Damar, lalu berbalik menuju mobil operasionalnya tanpa menoleh lagi. Hendra berdiri mematung. Kakinya terasa seperti kapas. Ditolak, ditolak. Bayangan angka-angka berputar di kepalanya seperti kasino setan. Utang pokok 600 juta. Bunga berjalan. Mobil sudah jadi rongsokan besi kiloan. Tidak ada asuransi. Tidak ada ganti rugi. Ia menoleh perlahan ke arah Damar. Ia berharap melihat senyum mengejek, tawa kemenangan, atau cemoohan. Tapi tidak. Ekspresi Damar jauh lebih menyakitkan daripada itu. Damar menatapnya dengan tatapan kosong, datar, seolah Hendra dan masalah hidupnya hanyalah debu yang baru saja disapu. Damar hanya mengangguk kecil, mengambil iPad-nya, lalu berbalik masuk ke dalam pagarnya yang kokoh. Klek! Pintu pagar terkunci. Hendra sendirian di pinggir jalan. Mataharinya terasa membakar kulit, tapi tubuhnya menggigil kedinginan. Dari dalam saku celananya, ponselnya bergetar panjang.
Layar ponsel menyala. Nama penelepon, Debt Collector, Lea Singh Adira. Jantung Hendra berhenti berdetak sesaat. Ia menatap layar itu dengan horor, menyadari bahwa neraka yang sebenarnya baru saja membuka pintunya lebar-lebar. 1 miliar rupiah. Angka itu menggema di ruang sidang yang berplafon tinggi, memantul di antara dinding-dinding beton yang dicat putih kusam. Suara pengacara Hendra, seorang pria kurus dengan setelan jas yang sedikit kebesaran, terdengar melengking penuh drama. Ia menunjuk Damar dengan telunjuk yang bergetar, seolah sedang menunjuk seorang pembunuh berdarah dingin. Yang mulia majelis hakim, lanjut pengacara itu, melangkah mondar-mandir di depan meja hijau dengan gaya teatrikal. Klien saya, Bapak Hendra, bukan hanya kehilangan aset berharga berupa kendaraan premium. Ia juga kehilangan harga diri, mengalami trauma psikologis mendalam, dan menjadi bahan tertawaan lingkungan akibat konspirasi jahat yang dirancang oleh tergugat. Ini bukan kecelakaan kerja. Ini adalah eksekusi publik. Hendra, yang duduk di kursi penggugat, mengangguk-angguk dramatis. Wajahnya dipasang sesedih mungkin, bahunya merosot, sapu tangan putih di genggamannya sesekali diusapkan ke mata yang kering. Namun, di balik akting, korban teraniaya, itu, kaki Hendra di bawah meja bergerak gelisah tak terkendali. Tep-tep-tep. Ketukan sepatu pantofelnya di lantai keramik mengkhianati ketenangannya. Ia butuh uang ini. Ia sangat butuh. Debt Collector sudah mulai mendatangi kantornya. Dan gugatan ini adalah satu-satunya sekoci penyelamat sebelum ia tenggelam dalam kebangkrutan. Damar duduk di kursi tergugat dengan ketenangan yang nyaris tidak manusiawi. Tidak ada pengacara mahal di sampingnya. Hanya seorang rekan dari divisi legal kantor arsiteknya yang duduk diam mencatat. Damar mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi, tangannya terlipat tenang di atas meja. Ia mendengarkan tuduhan, pembunuhan karakter, itu tanpa berkedip. Seolah sedang mendengarkan dongeng sebelum tidur. Terima kasih, saudara kuasa hukum penggugat. Suara hakim ketua memotong pidato berapi-api itu. Hakim Parubaya dengan kacamata tebal itu menatap lurus ke arah Damar. Saudara tergugat, giliran Anda. Apa tanggapan Anda terhadap tuntutan ganti rugi material dan imaterial sebesar 1 miliar rupiah ini? Damar berdiri perlahan. Kursi kayunya berdecit pelan, satu-satunya suara yang memecah keheningan tegang ruangan itu. Terima kasih, Yang Mulia. Suara Damar rendah, berat, dan stabil. Tidak ada nada emosi, hanya data. Saya tidak akan menjawab dengan opini. Saya akan menjawab dengan fisika dan rekam jejak. Damar memberi isyarat pada rekannya. Layar proyektor di sisi kanan ruang sidang menyala. Cahaya putih menembus partikel debu yang melayang di udara, menampilkan sebuah diagram teknis 3D. Yang Mulia, penggugat mengklaim bahwa saya memiliki malich atau niat jahat. Namun, mari kita lihat fakta lapangan. Damar mengambil laser pointer. Titik merah menari di layar. Ini adalah simulasi jalur masuk ekskavator PC-200. Dengan lebar jalan 3,5 meter dan posisi mobil penggugat yang memakan badan jalan 1,8 meter, sisa ruang gerak hanya 1,7 meter. Lebar trek ekskavator adalah 2,8 meter. Secara matematis, mustahil alat berat lewat tanpa risiko tinggi. Namun, penggugat memaksa operator untuk lewat dengan dalih, kunci hilang. Gambar berganti. Kini muncul surat pernyataan tertulis dari mekanik bersertifikat. Dan ini hasil audit forensik alat berat. Terjadi kegagalan katup relief pressure pada sistem hidrolik. Ini adalah murni kegagalan mekanis yang dipicu oleh manuver ekstrim stop and go, karena operator berusaha menghindari mobil penggugat dalam jarak milimeter. Jadi, penyebab utama kerusakan bukanlah niat saya, melainkan keputusan penggugat sendiri yang menciptakan situasi berbahaya. Pengacara Hendra melonjak berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Tergugat menyalahkan korban. Klien saya awam soal alat berat. Ditolak, ketuk hakim ketua tegas. Lanjutkan, saudara tergugat. Damar mengangguk. Untuk poin trauma psikologis dan kerugian sosial. Damar menekan tombol next. Layar menampilkan sebuah video. Bukan video mobil hancur, melainkan video CCTV malam hari. Video saat ambulans meraung-raung di depan mobil Hendra yang menghalangi jalan, sementara Damar berlari membopong anaknya yang kejang. Suara sirine dari video itu memecah kesunyian ruang sidang, membuat bulu kuduk meremang.
Wajah hakim anggota di sebelah kiri berubah menjadi sendu melihat perjuangan seorang ayah di layar itu. Yang mulia, suara Damar sedikit bergetar kali ini, satu-satunya tanda emosi yang ia izinkan keluar. 1 miliar rupiah yang diminta penggugat adalah harga untuk egonya. Tapi malam itu, ego yang sama hampir merenggut nyawa anak saya. Jika kita bicara soal kerugian imaterial, apakah nyawa seorang anak setara dengan gengsi parkir mobil? Hendra ternganga. Ia tidak menyangka video itu akan diputar. Ia merasakan tatapan seluruh pengunjung sidang, termasuk beberapa wartawan lokal yang meliput, kini menusuk ke arahnya. Tatapan yang bukan lagi simpati, melainkan jijik. Dan saya menghadirkan saksi fakta, lanjut Damar. Ibu RT kompleks dan Bapak Satpam yang bertugas malam itu. Pintu ruang sidang terbuka. Masuklah 2 orang saksi. Mereka disumpah di bawah kitab suci. Kesaksian mereka bagaikan pukulan palu bertubi-tubi bagi Hendra. Pak Hendra memang sering parkir sembarangan, Pak Hakim, ujar Ibu RT dengan nada kesal yang ditahan. Sudah ditegur puluhan kali. Jawabannya selalu ketus. Jalanan umum, katanya. Warga sudah muak. Malam itu saya gedor pagarnya sampai tangan saya lecet. Endan, tambah Pak Satpam. Musik di dalam kencang sekali. Beliau tidak peduli ada ambulans di luar. Suasana ruang sidang berubah total. Narasi, orang kaya terzalimi, yang dibangun pengacara Hendra runtuh seketika, digantikan oleh potret nyata seorang tetangga neraka. Hendra memucat. Ia menarik lengan baju pengacaranya, berbisik panik. Lakukan sesuatu. Bantah mereka. Bilang mereka saksi bayaran. Pengacaranya hanya bisa menyeka keringat di dahi. Bingung mencari celah hukum di tengah banjir fakta moral yang memberatkan ini. Hakim ketua melepas kacamatanya, menggosok pangkal hidungnya perlahan. Ia sudah melihat ribuan kasus sengketa tetangga, tapi kasus ini memiliki aroma arogansi yang sangat menyengat. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap langsung ke arah Hendra. Tatapan hakim itu tajam, penuh selidik, dan mengandung otoritas yang membuat nyali Hendra menciut menjadi seukuran butiran debu. Saudara penggugat, panggil hakim ketua dengan suara berat yang menggema tanpa mikrofon. Hendra tersentak kaget. Ya, yang mulia. Pengadilan ini bukan tempat untuk mencari pembenaran atas perilaku antisosial, ucap hakim datar namun menusuk. Saya melihat bukti-bukti ini. Saya melihat pola perilaku. Sebelum saya memutus perkara ini, saya ingin bertanya satu hal pada Anda, dan saya minta Anda jawab dengan jujur di bawah sumpah. Hendra menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Silakan, Yang Mulia. Hakim ketua menatap mata Hendra lekat-lekat, seolah sedang memindai isi jiwanya. Apakah benar, bahwa sebelum kejadian ekskavator ini, Anda pernah dengan sengaja membiarkan kendaraan Anda menghalangi jalan hanya karena Anda merasa tersinggung ditegur oleh warga miskin? Pertanyaan itu menjebak. Hening menyelimuti ruangan. Detak jam dinding terdengar seperti bom waktu. Jika Hendra menjawab, ya, ia mengakui niat jahatnya. Jika ia menjawab, tidak, ia akan berbohong di depan bukti video yang jelas. Mulut Hendra terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, jatuh membasahi meja hijau di depannya. Di seberang meja, Damar hanya menatapnya, menunggu saat di mana ego pria itu menghancurkan dirinya sendiri untuk yang terakhir kalinya. Saya tidak bermaksud begitu, Yang Mulia. Saya hanya menegakkan hak saya. Suara Hendra terdengar mencicit, kecil dan ragu, lenyap di telan akustik ruangan yang luas. Keringat dingin sudah membanjiri kerah kemejanya hingga basah kuyup. Ia menghindari tatapan tajam hakim ketua, memilih menunduk menatap ujung sepatunya yang berdebu. Kebohongan yang ia coba rangkai tersangkut di tenggorokan. Hakim ketua menghela napas panjang. Suara hembusan napas yang terdengar jelas melalui mikrofon, menandakan hilangnya sisa kesabaran. Ia tidak membutuhkan jawaban verbal lagi. Bahasa tubuh Hendra sudah mengakui segalanya. Cukup, potong hakim ketua tegas. Ia membetulkan letak kacamatanya, lalu membuka map merah di hadapannya. Majelis hakim sudah bermusyawarah dan memiliki keyakinan yang cukup berdasarkan bukti-bukti surat, rekaman CCTV, dan keterangan saksi-saksi. Suasana ruang sidang menegang. Damar duduk tegak, tangannya terpaut di atas meja, matanya fokus ke depan. Di sudut ruangan,
Ibu RT dan Pak Satpam menahan napas. Bahkan debu yang melayang di bawah sorot cahaya jendela seolah berhenti bergerak menunggu palu diketuk. Mengadili, suara hakim ketua menggema berat, setiap suku katanya memiliki bobot hukum yang mengikat. 1. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara. Jantung Hendra berdegup kencang. Duk-duk-duk, seirama dengan detak jarum jam dinding. Menyatakan bahwa kerusakan kendaraan penggugat adalah akibat dari kelalaian penggugat sendiri, own negligence, yang dengan sengaja menempatkan propertinya di area risiko tinggi meskipun telah diberikan peringatan patut dan layak. Dunia Hendra terasa miring ke kiri. Oleh karena itu, lanjut hakim, suaranya makin meninggi, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Toh, palu diketuk 1 kali. Suaranya tajam, memutus harapan Hendra untuk mendapatkan uang 1 miliar. Tapi mimpi buruknya belum selesai. Hakim ketua belum menutup mapnya. Ia membalik halaman berikutnya. Dan dalam rekonvensi, atau gugatan balik. Mata Hendra membelalak. Gugatan balik? Sejak kapan Damar menggugat balik? Ia menoleh panik ke arah pengacaranya, tapi sang pengacara hanya menggeleng lemah sambil menutup wajah dengan telapak tangan. Rupanya, tim hukum Damar diam-diam memasukkan gugatan balik atas dasar gangguan ketertiban umum dan perbuatan tidak menyenangkan yang menyebabkan kerugian imaterial bagi warga kompleks. Mengabulkan gugatan rekonvensi tergugat untuk sebagian, baca hakim dengan nada yang lebih tajam. Menghukum tergugat rekonvensi, Saudara Hendra, untuk membayar ganti rugi imaterial kepada warga kompleks yang diwakili oleh Saudara Damar, sebesar 100 juta rupiah, sebagai kompensasi atas gangguan akses fasilitas umum dan trauma psikologis yang ditimbulkan selama 3 bulan terakhir. Apa? Hendra refleks berdiri, kakinya menabrak kaki meja hingga menimbulkan bunyi berdecit yang ngilu. 100 juta? Saya korbannya di sini. Mobil saya hancur. Duduk, saudara, bentak hakim anggota. Hakim ketua melanjutkan tanpa peduli protes Hendra, serta menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Toh. 3 ketukan final. Putusan itu telah inkrah di tingkat pertama. Ruang sidang seketika riuh. Wartawan lokal yang hadir segera mengetik berita cepat di ponsel mereka. Judulnya pasti sensasional, OKB arogan kalah telak, wajib bayar denda ke tetangga. Ibu RT dan Pak Satpam berpelukan singkat, tersenyum lega. Keadilan, meski kadang lambat, akhirnya menemukan jalannya. Hendra ambruk kembali ke kursinya. Tulang-tulangnya terasa ditarik keluar. Pandangannya berkunang-kunang. Bukan uang 1 miliar yang ia dapat, malah utang baru 100 juta yang harus ia bayar. Mobil hancur. Asuransi ditolak. Kalah sidang. Denda ratusan juta. Damar berdiri, merapikan jasnya dengan tenang. Ia berjalan mendekati meja Hendra. Bukan untuk mengejek, tapi untuk memberikan satu tatapan terakhir. Hendra mendongak, matanya merah menahan tangis kemarahan. Puas lo? Desisnya lemah. Lo hancurin hidup gue. Damar menatapnya datar. Bukan saya yang menghancurkan, Pak. Bapak yang membangun penjara Bapak sendiri, bata demi bata, dengan kesombongan Bapak. Damar berbalik dan berjalan keluar ruangan, disambut tepukan ringan di punggung oleh para tetangga yang hadir. Hendra ditinggalkan sendirian di meja pesakitan. Pengacaranya membereskan berkas dengan terburu-buru. Pak, kita bisa banding. Ujar pengacara itu ragu. Banding pakai apa? Bayar honor kamu saja saya sudah nggak punya duit. Bentak Hendra frustrasi. Dengan langkah gontai, Hendra menyeret kakinya keluar dari ruang sidang. Cahaya matahari siang yang terik di luar gedung pengadilan menyengat kulitnya, seolah alam pun sedang menghukumnya. Ia merogoh saku, mencari kunci mobil cadangan, lalu sadar ia tidak punya mobil lagi. Ia harus naik taksi online, atau lebih parah, angkot. Hendra berjalan menunduk menuju gerbang keluar pengadilan, menghindari tatapan orang-orang. Pikirannya kacau. Ia harus menjual rumah. Ya, itu satu-satunya jalan. Jual rumah, bayar utang, pindah ke pinggiran kota. Namun, saat ia baru saja melangkah keluar dari gerbang, 2 sosok pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam dan celana jeans ketat menghalangi jalannya. Mereka bukan preman pasar,
Tapi aura intimidasi yang mereka pancarkan jauh lebih mengerikan. Mereka rapi, wangi, tapi tatapan mata mereka dingin seperti mata hiu. Salah satu dari mereka, yang memiliki bekas luka di alis kiri, tersenyum sopan, senyum yang tidak sampai ke mata. "Selamat siang, Pak Hendra Kurniawan," sapanya halus. Hendra berhenti mendadak. Jantungnya yang baru saja mulai tenang kembali memacu adrenalin. "Si siapa kalian?" Pria itu mengeluarkan sebuah map plastik bening. Di dalamnya terlihat kop surat berlogo perusahaan pembiayaan, Le Asing, ternama. "Kami dari Divisi Penanganan Kredit Macet Adira Finance, Pak," jawab pria itu santai sambil memblokir jalan Hendra. "Kami memantau sidang Bapak tadi. Turut prihatin atas putusannya." Hendra mundur selangkah, menelan ludah. Saya akan bayar cicilan bulan ini. Besok. Kasih saya waktu." Pria kedua yang berdiri di belakang Hendra tertawa kecil. Tawa yang kering. "Wah, Pak Hendra salah paham," sambung pria pertama, masih dengan senyum mengerikan itu. "Berdasarkan klausul kontrak kredit, jika objek jaminan, dalam hal ini mobil Pajero Bapak, mengalami kerusakan total loss, dan klaim asuransi ditolak, maka status kredit Bapak otomatis berubah menjadi default atau gagal bayar." Pria itu menyodorkan map tersebut ke dada Hendra. "Artinya, Bapak tidak bisa lagi mencicil. Bapak wajib melunasi sisa pokok utang sebesar 650 juta rupiah, ditambah bunga berjalan dan denda keterlambatan. Jatuh temponya hari ini, jam 3 sore. Sebelum sistem kami tutup buku." Hendra merasa lututnya benar-benar hilang. Ia harus berpegangan pada pagar besi pengadilan agar tidak jatuh. "Hari ini? 600 juta? Dari mana saya dapat uang sebanyak itu?" "Itu bukan urusan kami, Pak," jawab si penagih utang, nada suaranya berubah menjadi dingin dan menekan. "Yang kami tahu, Bapak punya aset lain. Rumah di Blok 4B, kan? Sertifikatnya ada." Hendra terbelalak. Mereka tahu alamatnya. Mereka tahu rumahnya. Kalau jam 3 sore dana belum masuk ke rekening virtual account, tim kami yang lain akan berkunjung ke rumah Bapak untuk inventarisasi aset sitaan lain. Kasihan istri Bapak kalau harus lihat kami datang ramai-ramai." Pria itu menepuk bahu Hendra 2 kali. Puk. Tepukan yang terasa berat seperti vonis kedua. "Kami tunggu buktinya transfernya. Pak Bos, jangan bikin kami capek." Kedua pria itu berjalan pergi, meninggalkan Hendra yang berdiri mematung di trotoar panas. Dunia di sekelilingnya berputar. Suara klakson angkot di jalanan terdengar seperti terompet sangkakala. Hendra merogoh saku, mengambil dompetnya yang tebal tapi isinya hanya kartu kredit yang sudah over limit. Ia jatuh terduduk di pinggir selokan. Di seberang jalan, sebuah angkot biru berhenti mengetem. Sopirnya berteriak, "Woi, mau naik nggak? Jangan ngelamun di jalan." Hendra menatap angkot butut itu. Itu adalah satu-satunya kendaraan yang mampu ia bayar sekarang. 2 bulan telah berlalu sejak palu hakim diketuk. Waktu, seperti halnya aliran air di parit drainasi yang baru diperbaiki, perlahan membasuh sisa-sisa ketegangan di udara kompleks Permata Indah. Pagi ini, langit Jakarta berwarna biru cerah, bersih dari polusi seolah ikut merayakan kedamaian yang baru pulih. Di depan rumah nomor 4B, rumah damar, pemandangannya telah berubah total. Pagar beton setinggi 3 meter kini berdiri kokoh, dilapisi batu alam andesit yang elegan. Namun, perubahan terbesar bukan pada pagarnya, melainkan pada apa yang ada di depannya. Jalanan aspal itu kini lengang, luas, lap. Tidak ada lagi monster besi hitam yang menghalangi pandangan. Tidak ada lagi hambatan yang memaksa orang memiringkan badan. Sinar matahari pagi jatuh menyentuh permukaan aspal tanpa terhalang bayangan mobil SUV sombong. Anak-anak kecil terlihat bermain sepeda dengan leluasa, tawa mereka renyah memantul di dinding-dinding rumah, sebuah suara yang dulu sering dibungkam oleh klakson marah atau bentakan arogan. Damar keluar dari pintu utama rumahnya sambil menjinjing tas kerja kulit. Ia menghirup udara pagi dalam-dalam. Aromanya berbeda. Bukan lagi bau solar alat berat atau bau perselisihan, melainkan aroma bunga Kamboja yang baru mekar di pot tetangga dan aroma nasi uduk yang dijajakan di ujung gang. Ia menekan remote kunci mobilnya. Bip-bip. Sedan peraknya menyala halus di carport.
Saat gerbang otomatis terbuka, Damar tidak perlu lagi menahan napas atau mengukur jarak milimeter agar spionnya tidak lecet. Ia memundurkan mobilnya dengan satu gerakan mulus, melengkung keluar ke jalan umum tanpa hambatan sedikit pun. Kenikmatan sederhana dari sebuah akses jalan yang lancar terasa begitu mewah hari ini. Namun, saat Damar hendak memutar setir ke arah jalan raya, pandangannya tertumbuk pada pemandangan di seberang jalan, rumah bekas Hendra. Sebuah truk engkel berwarna kuning pudar terparkir di sana. Bukan truk material bangunan, melainkan truk jasa pindahan. Beberapa kuli bertubuh kekar sedang menggotong sofa kulit besar. Sofa yang dulu sering dipamerkan Hendra di media sosialnya, keluar dari pintu utama. Sofa itu terlihat kusam, ada robekan kecil di sisinya, mungkin akibat proses penyitaan yang kurang hati-hati. Di pagar rumah itu, sebuah spanduk, dijual cepat, butuh uang, yang minggu lalu masih terpasang miring, kini sudah dicopot, digantikan oleh stiker kecil bertuliskan, aset dalam pengawasan bank. Rumah megah bergaya Mediterania itu kini tampak seperti cangkang kosong. Jiwanya sudah pergi, terusir oleh keserakahan pemiliknya sendiri. Damar menjalankan mobilnya pelan, merayap menyusuri jalan kompleks menuju gerbang utama. Di persimpangan jalan keluar, di bawah pohon angsana yang rindang, berdiri sesosok pria yang familiar namun asing. Hendra. Pria itu mengenakan kemeja kerja yang ukurannya sedikit terlalu besar. Mungkin berat badannya turun drastis karena stres. Rambutnya tidak lagi klimis oleh pomade mahal, melainkan sedikit berantakan tertiup angin. Di tangannya, tidak ada kunci mobil mewah. Hanya sebuah tas laptop jinjing yang talinya sudah brudul dan sebotol air mineral kemasan diskon. Hendra berdiri gelisah di pinggir trotoar, sesekali menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Matanya tidak menatap ke depan dengan dagu terangkat seperti dulu. Tatapannya liar, menunduk, menghindari kontak mata dengan siapapun yang lewat. Damar memelankan laju mobilnya saat melewati titik itu. Kaca jendela mobil Damar yang bening memperlihatkan interior mobil yang sejuk dan nyaman. Hendra menoleh sekilas. Mata mereka bertemu selama 2 detik. Dalam 2 detik itu, tidak ada lagi api kemarahan di mata Hendra. Yang ada hanyalah kelelahan yang amat sangat, rasa malu yang membakar, dan sebuah pengakuan diam-diam akan kekalahan total. Hendra buru-buru membuang muka, pura-pura sibuk melihat jam tangannya, seolah sedang menunggu jemputan sopir pribadi yang tak akan pernah datang. Dari tikungan, sebuah angkutan kota, angkot, berwarna biru muncul dengan suara knalpot yang cempreng dan asap hitam mengepul. Angkot itu penuh sesak. Musik dangdut koplo berdentum dari speaker murahan yang pecah, kontras sekali dengan selera musik house berkelas yang dulu sering diputar Hendra. Angkot itu berhenti mendadak di depan Hendra. Kiri, bang! Masih muat 1. Teriak kernet angkot sambil bergelantungan di pintu. Hendra ragu sejenak. Ia melihat ke dalam kabin angkot yang pengap. Penumpang duduk berhimpitan lutut ketemu lutut. Ada ibu-ibu membawa keranjang sayur. Ada anak sekolah yang berkeringat. Itu adalah dunia yang selama ini Hendra hina. Dunia, orang pinggiran, yang menurutnya tidak layak satu aspal dengannya. Tapi ia tidak punya pilihan. Dengan langkah berat, Hendra menaikkan kakinya ke pijakan besi angkot. Ia harus menundukkan kepalanya dalam-dalam agar tidak terbentur atap angkot yang rendah. Sebuah gerakan simbolis yang ironis, seolah Allah memaksanya untuk akhirnya belajar menunduk. Geser dikit. Bu! Geser! Seru kernet, mendorong punggung Hendra agar masuk. Hendra terjepit di antara seorang kuli bangunan yang bajunya penuh cat dan seorang ibu yang memangku ayam jago. Ia duduk dengan punggung tegak yang dipaksakan, tangannya mendekap tas laptop erat-erat di dada, matanya menatap kosong ke lantai mobil yang berkarak. Mobil sedan Damar meluncur pelan melewati angkot itu. Damar melihat dari spion tengah, angkot itu melaju pergi, membawa Hendra menyusuri jalanan berlubang, terguncang-guncang menjauh dari kehidupan lamanya yang nyaman. Asap hitam knalpot angkot itu membumbung, lalu hilang ditelan angin, sama seperti hilangnya arogansi yang pernah merajai jalanan kompleks ini. Damar tersenyum tipis. Bukan senyum puas melihat penderitaan orang lain, melainkan senyum kelegaan. Keadilan tidak selalu datang dengan pedang. Terkadang ia datang dengan tiket angkot seharga Rp5.000. Ia menekan pedal gas. Mobilnya melaju mulus membelah jalan raya, menuju masa depan yang tenang, tanpa ada lagi yang menghalangi jalannya. Jalanan kembali menjadi milik bersama, tempat di mana etika adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada saldo rekening.
Sobat Dira Story, kisah Hendra mengajarkan kita satu hal pahit namun nyata. Langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Orang yang benar-benar kaya dan terhormat tidak perlu memakan hak orang lain hanya untuk menunjukkan eksistensinya. Jalanan hidup ini sempit. Jika kita terlalu melebarkan ego, kita hanya akan tersangkut dan tergilas oleh roda nasib yang terus berputar. Harta bisa dicari, mobil bisa dibeli, tapi rasa hormat dari sesama manusia hanya bisa didapat dengan memanusiakan orang lain. Jangan sampai kita harus kehilangan segalanya dulu, baru belajar cara menghargai hak tetangga. Terima kasih sudah menemani perjalanan emosional Damar melawan arogansi. Jika kalian suka dengan cerita yang penuh keadilan seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini ke teman-teman kalian agar rantai kebaikan tidak terputus di sini. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya, hanya di Dira Story. Tetaplah rendah hati, dan hati-hati di jalan.